sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu dilaksanakan pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat yang rindu bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk menghadiri ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi yang dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami memohon bantuan jemaat untuk mendukung akun media sosial GBT Eka dengan cara memfollow dan like Instagram gbt.eka serta subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Demi kenyamanan saat beribadah, dimohon kesediaan para jemaat yang membawa handphone untuk mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih berkumpul di tempat ini bukan suatu kebetulan, tapi karena kemurahan Tuhan dan anugerahnya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk memuji muliakan nama Engkau, karena Tuhanlah yang memberikan kita kebaikan, rasa syukur kita kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita sama-sama sembah Dia. Yesus, kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan
masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari Bapak Ibu kita sembah Dia, angkat suara kita semua. Yesus, oh Yesus, biarlah di sepanjang tahun-tahun di kehidupan kami Tuhan, hanya nama-Mu yang kami tinggikan, hanya nama-Mu yang kami muliakan Tuhan. Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu Bapa. Oh Yesus, oh haleluya. Oh Yesus, ya karena kasih-Mu aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya mohon Bu Kris untuk pimpin dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini semua adalah berkat kemurahan-Mu. Siapakah kami Tuhan? Hidup kami hanya bergantung kepada Tuhan saja. Di luar Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami rindu untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan.
Dan kami rindu Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Biarlah kami boleh dijamah oleh Tuhan. Dan kami boleh merasakan suasana surga ada di tengah-tengah kami. Pakai kami Tuhan, hamba-hambamu yang akan bertugas pagi hari ini. Engkau pakai dan urapi mereka. Sehingga benar-benar Tuhan, kami boleh merasakan suasana surga di tengah-tengah ibadah kami. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Ada sukacita? Ada sukacita? Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberi kita kehidupan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara
dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Tepuk tangan di atas kepala kita, Bapak Ibu. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima firman-Mu. Bapa, sentuh hati kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalan hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai
emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biarkanlah firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh Yesus menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita menentukan hati. Tuhan
Tuhan, inilah kerinduan hati kami, inilah ceritaan hati kami Bapa. Memasuki tahun yang baru, kami tahu ada banyak tantangan baru yang ada di depan kami. Tapi kami yakin, kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah lepas atas hidup kami. Penyertaan-Mu senantiasa indah bagi kehidupan kami. Itu sebenarnya Tuhan, kami rindu Kau berbicara kepada kami. Engkau menyentuh hati kami. Engkau mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau yang sudah ada di tengah-tengah kami. Engkau yang kami tinggikan dan muliakan. Engkau juga yang sedang bekerja dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami. Kami rindu Kau berbicara, pakaikan hamba-Mu, pakaikan semua persiapan sehingga itu menjadi bagian, oh Tuhan, rema Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami akan duduk diam dan mendengarkan isi hati-Mu bagi kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Suaranya kok pelan sekali. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama sudah banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya yakin, saya percaya situasi dan kondisi semacam ini senantiasa mengingatkan kita bahwa kita adalah umat ketebusan Tuhan. Amin saudara. Setiap saat kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Itu sebabnya mengapa Tuhan memberikan penanda waktu. Kali ini, hari ini, kita tidak terasa sudah masuk minggu terakhir dalam bulan Januari. Cepat sekali. Tahun 2025 pada waktu bulan Desember kita katakan, wah kita akan menantikan tahun yang baru. Sekarang ternyata sudah jalan 1 bulan. Pertanyaannya adalah, seringkali pada waktu kita mengakhiri sebuah tahun dan kita akan memasuki tahun yang baru, seringkali kita itu selalu mempunyai kerinduan, punya keinginan. Istilah kerennya, punya resolusi. Satu kerinduan, satu keinginan, suatu cita-cita, supaya apa? Di tahun yang akan datang saya akan hidup lebih sehat. Saya punya resolusi, saya bisa lebih produktif. Saya lebih dekat kepada Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Ada lagi yang mengatakan, saya ingin mulai nanti tahun 2025, saya mau bekerja lebih giat. Ada lagi yang mengatakan, saya pada tahun 2025, saya mau lebih sungguh-sungguh memfokuskan diri pada profesi saya. Pertanyaannya adalah, setelah kita jalani tahun itu, apa yang terjadi? Apakah dan adakah yang kita cita-citakan, yang kita renungkan, yang kita pikirkan, itu menjadi kenyataan? Banyak orang mengatakan, saya ingin hidup sehat. Waduh, supaya sehat saya harus mulai mengurangi ini, mengurangi itu, mengurangi ini. Saya tidak boleh makan terlalu malam. Saya harus tidur tepat waktu supaya nanti perubahan dan penyaringan racun bisa berjalan dengan efektif dan baik. Oke, baik. Mungkin berjalan 1 hari. Mungkin berjalan 1 minggu. Pertanyaannya, sampai sekarang masih berjalan? Seringkali muncul sekarang. Kenapa ya? Kok setiap tahun seolah-olah berulang dan berulang dan berulang? Dan terus berulang seperti itu lagi. Buat resolusi lagi. Dijalani sebentar, gagal lagi. Jalani sebentar, gagal lagi. Apa yang terjadi dengan kehidupan ini? Nah,
Saya ingin mengajak saudara pagi hari ini membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkannya dan menjadikan pedoman dalam hidup kita. Di dalam Yeskiel pasal 36 ayat 26 sampai 27. Yeskiel pasal 36 ayat 26 dan ayat 27. Nah, saya ingin mengajak saudara membaca ayat ini bersama-sama dengan bangkit berdiri, dengan sigap hati dan mencoba mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Ya, Yeskiel 36 ayat 26, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, kalau saudara membaca ayat ini, saudara akan timbul pertanyaan. Kenapa ya kok ujuk-ujuk ada ayat seperti ini? Ini adalah sebuah perintah, ini adalah sebuah nubuat yang diberikan oleh Yeskiel untuk mengingatkan kita. Yeskiel ditulis sebetulnya pada waktu itu adalah dengan kondisi di mana pada saat itu orang Israel sedang dalam pembuangan di Babel. Kenapa mereka kok dibuang? Karena ternyata mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka selalu mengulang dan mengulang dan mengulang kesalahan yang sama. Mereka selalu memberontak kepada Tuhan. Mereka memakai ilah-ilah, berhala-berhala, sesembahan-sesembahan yang lain. Sehingga ingat sebentar, jatuh lagi. Ingat sebentar, jatuh lagi. Ingat sebentar, jatuh lagi. Ketika saya melihat latar belakang seperti ini, lalu muncul pertanyaan, kan ini kok kayaknya seperti kita ya. Yang buat resolusi, punya keinginan, coba kita jalankan, jatuh lagi. Tidak sampai, berubah lagi, mulai lagi. Wah, semangat, semangat. Oke, dalam waktu 13 hari saya harus turun 12 kilo. Bisa, bisa. Ada teman saya ini yang bisa memangkas rambut saya, dia menjalankan itu. Dan memang betul, dalam 13 hari bisa turun 12 hari. Tapi setelah itu, limis. Bahkan dia mengatakan, waduh kulit-kulit saya jadi gelambir katanya. Ya karena terlalu drastis. Setelah itu gimana? Nah, seringkali kita semangat, punya keinginan, punya kerinduan. Tapi terus kok lemah. Kok lemah? Itu sebabnya Tuhan dalam bagian ini mengangat. Engkau jangan selalu seperti itu. Kalau engkau seperti itu, engkau akan mengalami situasi yang sulit dan sulit. Ya, bangun, jatuh lagi. Bangun, jatuh lagi. Lalu gimana kalau kamu seperti itu? Itu sebabnya di tengah-tengah pembuangan itu maka ayat ini muncul. Nubuatan ini muncul. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Bukan hanya hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan kamu dari tubuhmu hati yang keras. Dan aku akan memberikan hati yang taat. Jadi kesimpulannya itu apa, saudara? Saya teringat pada sebuah ilustrasi yang pernah saya baca. Tentang ada seseorang yang mempunyai di halamannya ada sebatang pohon yang luar biasa. Pohon itu bertumbuh dengan sangat besar, sangat luar biasa. Sayangnya pohon itu
daunnya sudah coklat semua. Batangnya sudah mengering. Sudah kelihatan seolah-olah seperti hampir mati. Tetapi dia mendapat kabar bahwa temannya mau datang. Wah, dia merasa malu dong kalau nanti teman-teman datang melihat ternyata saya punya kebun isinya satu pohon, pohonnya nggak terawat kok kayak mau mati. Sudah daunnya kuning, pohonnya kering. Waduh, gimana caranya? Saya ingin ketika teman-teman datang jadi bagus. Sudah tahu gimana caranya? Dia pikir, dia cari cara instan. Cara instannya gimana? Klik. Dia cat daun-daunnya dengan cat, diwarnai, batangnya dikasih furnace supaya kelihatan mengkilap, supaya kelihatan seperti hidup baru dan seperti itu. Nah, jadinya pohon yang kuning, yang coklat, yang hampir mati kelihatannya seperti hijau kembali. Dan betul saudara, ketika teman-temannya datang melihat ke kebunnya, waduh kamu luar biasa ya. Di tengah-tengah musim salju, di tengah-tengah musim kekeringan, kamu punya pohon yang masih hijau. Karena apa? Karena dicat. Wah, masih hijau, wah senang sekali. Dipuji luar biasa. Apa yang terjadi saudara? Setelah tamunya pulang seminggu kemudian, waktu salju turun, hujan airnya turun, pohonnya jadi seperti apa? Klik berikutnya. Lah, loh kenapa kok bisa begitu? Ya karena memang bukan diganti pohonnya, bukan dirubah pohonnya, tetapi justru cuma dipupuri saudara. Cuma luarnya saja yang dirubah. Saudara paham? Ini yang firman Tuhan mau katakan kepada Yeskiel. Umatku selalu jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Kenapa kok bisa demikian? Itu terjadi karena yang dirubah bukan dalamnya, bukan akarnya. Kenapa kok kering? Kenapa kok daunnya coklat? Kan harusnya ditanya, dilihat, diperiksa. Kalau memang kesalahannya di akarnya, harusnya ya dibongkar, diganti pohon yang baru. Kalau masih bisa diperbaiki, kasih vitamin B. Saya barusan ini tertarik ada apokat yang panjang saudara, panjang gitu ya, bagus sekali, kuning senang. Saya beli bibitnya 6 pohon, dikirim ke sini, saya tanam saudara. Dulunya dari 6 itu ada 3 yang masih hijau, tapi lama-lama mimper dan terus mati. Kenapa? Lah kalau seperti itu kita lihat. Penjualnya bilang, coba dilihat akarnya, coba dilihat batangnya, kasih vitamin B. Sudah saya kasih macam-macam. Tapi tetap. Coba bayangkan saudara. Kalau kita cuma di permukaan, apa yang terjadi? Tidak akan menyentuh hakikat yang sesungguhnya. Mengapa banyak orang punya semangat, punya resolusi di tahun yang baru, tapi ternyata setelah 1 bulan saja sudah mulai ngelimprek, sudah mulai lemah, sudah mulai tidak bisa punya semangat. Karena yang dirubah itu cuma mukanya, luarnya. Berapa banyak saya rindu, saya dalam tahun ini harus membaca seluruh Alkitab dalam 1 tahun. Wah, awalnya dilihat, dibagi, dibuat. Awalnya, tapi kenapa kok berubah di kemudian hari? Firman Tuhan mengatakan, coba periksa yang terdalam. Adakah yang kamu kerjakan itu berasal dari dalam hatimu yang paling sesungguhnya? Atau itu sebetulnya cuma pupuran? Itu cuma tuntutan sesaat? Itu sebabnya tema pada pagi hari ini, tolong slide 1, saya beri judul hati yang baru harus ada di tahun yang baru.
Adakah kita mempunyai kerinduan hati yang sungguh-sungguh, yang rindu agar kita boleh benar-benar berbuah, agar kita boleh menghasilkan sesuatu yang indah dan baik di hadapan Tuhan? Atau sebetulnya kita ini cuma baru sekedar penampilan, sekedar apa yang ada di luar saja? Dari mana kita tahu? Coba periksa dari resolusi, dari kerinduan, dari keinginan saudara. Bukankah seringkali kerinduan itu sebetulnya berulang dan berulang dan berulang dan tidak pernah ada kemajuan? Pertanyaannya, firman Tuhan mengatakan, kamu akan kuberi hati yang baru. Kalau kamu tidak kuberi hati yang baru, kamu tidak akan maju. Karena yang dirubah cuma mukanya saja. Ayo rubah yang di dalam. Aku akan memberikan hati yang baru. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Karena aku akan memberikan roh yang baru dalam hatimu. Jadi kuncinya ada pada hati yang baru. Hati yang baru yang disertai dengan roh yang baru, kamu akan mempunyai hati yang taat. Jadi pertanyaannya sekarang, apa sih yang dimaksud dengan hati yang baru? Klik. Apa yang dimaksud dengan hati yang baru? Hati yang baru itu adalah sebuah transformasi total. Bukan hanya sekedar perubahan yang ada di luar, tetapi dimulai dari dalam. Dimulai dari kerinduan yang sangat dalam. Itulah hati yang baru. Bukan pupur. Bukan pohonnya coklat dicat hijau. Lalu mengatakan, lu kan sudah. Itu cuma pupur. Itu cuma sementara. Kalau seperti itu, maka tidak akan pernah jadi. Saudara akan mungkin kesel, bahkan kesel dengan diri sendiri. Aduh, kenapa sih? Aku sudah punya resolusi. Dalam tahun ini aku mau semangat datang ke gereja. Saya tidak mau absen. Saya mau. Loh, lah kok kenyataannya kadang-kadang lelah, lemah. Apa? Hati yang baru yang dibutuhkan. Hati yang baru itu lawan dari hati yang keras. Apa artinya hati yang keras? Hati yang keras itu adalah hati yang suka memberontak. Hati yang keras adalah hati yang keras kepala. Tidak mau dengar, tidak mau memperhatikan, tidak mau taat. Bahkan tidak peka dan tidak mampu mendengar, merespon kehendak Tuhan. Hati yang terus kalau dengar sesuatu itu rasanya, itu kan buat dia, itu bukan buat saya. Oh, kalau itu firmannya buat dia, kalau ini bukan buat saya. Kalau ada berita berkat Tuhan, penyertaan, lah itu buat saya. Cuma pilih-pilih saja yang enak, yang senang, yang menyenangkan hati. Kalau tidak menyenangkan hati, dia tolak. Yang menyenangkan hati dia terima. Cuma sebagian. Jadi cuma mau dilabur saja. Seolah-olah kelihatan bagus. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Itu supaya Tuhan mengatakan, adakah hatimu benar-benar kau serahkan kepada Tuhan? Sehingga engkau mempunyai hati yang lembut. Hati yang lembut adalah hati yang taat, hati yang peka, dan hati yang sangat responsif, bersedia mengikuti kehendak Allah. Dia betul-betul merindu bahwa hidupnya boleh memperkenankan Tuhan. Itulah hati yang baru. Sehingga hati yang baru bisa menunjukkan satu perubahan yang total. Bukan hanya perubahan perilaku yang di depan, tapi betul-betul berasal dari dalam hati kita. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, itu sebabnya mengapa di dalam Yehezkiel menekankan sekali lagi, mau betul-betul engkau dirubah, ingat, engkau saat ini kubuang ke Babel. Iya,
Itu karena kesalahanmu, karena engkau tidak taat, karena engkau melawan Tuhan, karena engkau tidak respon kepada kehendak Tuhan. Akui. Tetapi sekali lagi kalau cuma dikembalikan saja, itu cuma di luar. Berapa banyak kita yang karena kesalahan kita menderita sakit. Kalau sudah sakit atau karena pekerjaan lalu pekerjaannya tidak bisa lancar, biasanya orang baru ingat, ya Tuhan tolong aku. Tuhan kenapa ini kok terjadi begini? Seringkali itu yang terjadi. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi masalah, problem, kita baru ingat sama Tuhan. Tetapi sayangnya ingatnya sama Tuhan cuma ingat sampai dengan Tuhan tolong. Sakitnya sudah sembuh, pekerjaannya sudah lancar lagi, semuanya sudah ditolong Tuhan. Lupa kepada Tuhan. Kenapa? Karena hatinya itu sebetulnya tidak diubahkan. Yang diserahkan kepada Tuhan itu hanya kesulitannya. Itu sebabnya mengapa harus ada perubahan hati. Klik. Ingat, harus ada perubahan hati. Hati yang awalnya tidak taat, hati yang sungguh-sungguh mau cuma melawan Tuhan, hati yang tidak mau dengar-dengaran, hati yang tidak peka, itu harus diubahkan, dicabut, dibersihkan, sehingga yang dulunya hitam berubah menjadi hati yang penuh dengan gairah, penuh dengan semangat, penuh dengan kehidupan. Harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, saudara akan berulang dan berulang dan berulang lagi. Itu sebabnya mengapa, ayo betul-betul ubahkan itu. Ingat, bagaimanapun ahlinya seseorang, kalau dia tidak mendapatkan bahan yang cocok, bagaimana dia bisa menghasilkan sesuatu? Saya teringat seorang pemahat, pembuat patung. Ada seorang kaya. Dia menemukan sebuah sebongkah batu yang sangat besar dan dia lihat ini cocok ini. Kalau ini bisa dibuat patung atau pahatan berbentuk singa yang menjaga pintu rumah. Wah, bagus ini. Itu sebabnya dia bawa batu yang besar itu ke pemahat. Minta tolong dong dipahatkan jadi singa yang bagus. Si pemahat yang ahli dia mengatakan, baik Pak, saya akan coba lihat. Waktu dia lihat, periksa batu itu, dia mengatakan, aduh Pak, kalau yang batu ini rasanya sulit loh. Loh kenapa kok sulit? Kamu nggak pandai ya, nggak ahli ya? Bukan perkara itu. Masalahnya batunya ini terlalu keras dan banyak retaan-retaan. Kalau saya pahat, saya buang bagian-bagian tertentu, maka sudah pertama sulit karena kerasnya. Kalau keras berarti harus dipukul keras. Pada waktu terpukul keras karena banyak retak-retakannya akan apa? Pecah lagi, nggak jadi-jadi. Saudara, ingat, seringkali kalau kita tidak mau mengubahkan hati kita, bagaimana kita bisa berubah? Sering kita nyalakan, oh bukan ini salah istri saya. Dia sih yang gara-gara dia nggak bisa tahan emosi. Dia selalu ngomel aja. Aduh susah di dunia ini. Saya mungkin lebih senang kalau menikah dengan perempuan bisu katanya. Kenapa? Setiap kali dengar, aduh. Coba saudara kalau ada betul-betul perempuan bisu yang mendampingi saudara gimana? Ayo, bingung kan ngomong. Jadi sebetulnya yang harus dirubah itu apa saudara? Bukan lingkungan, bukan sekitarnya, hati kita.
Jangan menganggap dan meminta orang lain yang harus berubah. Ini gara-gara dia, ini gara-gara situasi, ini gara-gara pandemi, ini gara apa. Bukan. Semuanya sangat tergantung kepada hati kita. Maukah kita dirubahkan? Hati yang keras, hati yang tidak mau taat, hati yang tidak mau dengar-dengaran, hati yang terus membantah. Kalau firman Tuhan disampaikan selalu sudah mulai pasang kuda-kuda. Oh, aku tahu ayat itu. Aku tahu ayat itu. Dan ayat itu cocok itu untuk pembicaranya sendiri, ya toh? Bukan untuk saya, enggak. Kalau hati saudara keras seperti itu, bagaimana Allah bisa berbicara kepada hatimu? Bagaimana Allah bisa mengubah? Bagaimana bisa dipahami dengan baik? Saudara, itu sebabnya pertanyaannya sekarang. Kenapa sih kok hati itu yang perlu dirubahkan? Kenapa kita butuh hati itu diperbaiki, dijadikan yang baru? Coba kita lihat. Yang pertama, mengapa hati perlu dirubah menjadi hati yang baru? Karena hati itu akan menentukan kehidupan kita. Seberapa jauh hati kita, itulah yang akan terjadi dengan hidup kita. Coba baca dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Kita baca bersama-sama ya. Amsal 4 ayat 23. 1, suara yang keras ya. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin saudara. Ingat, sejauh mana hati kita itu yang akan muncul. Kalau hati itu penuh dengan unek-unek, penuh dengan kepahitan, penuh dengan air kotoran, air comberan, penuh dengan sampah, yang akan keluar apa? Ya sampah. Saudara, pernahkah saudara melihat ada septi tank yang menampung kotoran itu di rumah? Kalau airnya dikeluarkan, pasti airnya jernih dan baik. Betul? Apakah begitu? Ya, airnya akan jadi jernih dan baik? Enggak. Kalau dari dasarnya itu kotor, maka mau tidak mau tetap akan keluar yang kotor. Tidak usah jauh-jauh saudara. Saudara pasti punya pengalaman ketika air di rumah saudara PDAM padam. Ada giliran mati. Biasanya setelah itu kan nyala kembali. Waktu menyala kembali, airnya bening langsung atau kotor? Kotor. Itu cuma sesaat loh berhentinya. Sudah seperti itu. Apalagi kalau dari dasar hati saudara, isinya terus unek-unek, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang terus menyalahkan, mencari kambing hitam, kambing putih, kambing hijau. Ya pasti keluarnya akan terus seperti itu. Ada orang yang mengatakan, enggak, ya itu gara-gara dia. Coba kalau dia tuh tanyanya halus-halus, yang baik, aku ya enggak akan lah respon dengan kata-kata yang ngegas gitu. Enggak mungkin, mana ada orang yang tiba-tiba ngegas kalau tidak diberi gas. Sekali lagi seringkali orang itu mencoba mencari kesalahan orang. Ingat, dari dasar hati itu akan terpancar di dalam kehidupan. Itu sebabnya maukah saudara mempunyai buah yang indah, punya kelakuan yang indah, punya menjadi garam dan terang. Rubah lebih dulu dari dasar hati. Yang kedua, kenapa hati itu membutuhkan pembaharuan? Kita baca dalam Lukas pasal 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45. Baca 2 sama-sama ya. 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap
dari hatinya. Amin saudara. Mari kita rubah. Masing-masing kita bertanggung jawab atas hidup kita. Mari kita, Tuhan, ubahkan aku. Itu sebabnya mengapa tadi lagu mengatakan, aku mau kau sentuh hidupku. Ubahkan hidupku. Ubahkan hidup itu artinya ubahkan hatiku. Ingat saudara, tanpa hati nurani yang baru, kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Coba kita baca Roma pasal 8 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Roma pasal 8 ayat 7 yang sampai ke-8. Tanpa hati yang baru tidak mungkin kita bisa menyenangkan Tuhan. Baca bersama-sama. 2, 3. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Orang yang tidak mau memperbaiki hatinya, dia tuh selalu bertentangan dan bermusuhan dengan Allah. Bagaimana dia bisa melakukan yang baik? Saudara yang kasih Yesus Kristus, itu sebabnya marilah dalam tahun yang baru ini kita minta kepada Tuhan, kasih hati yang baru. Saya tidak tahu, setiap saudara pasti punya masa lampau. Setiap saudara pasti punya kesulitan. Setiap saudara pasti punya kelemahan. Tetapi sekarang Tuhan tidak melihat kelemahannya. Tuhan tahu orang Israel mendurhaka. Orang Israel selalu jatuh bangun. Tahu, tapi Tuhan mengatakan, aku akan membawa engkau keluar kembali dari Babel. Engkau akan dibebaskan, tapi bukan dibebaskan yang penting. Yang penting kamu akan kuberi hati yang baru. Sehingga engkau bisa lebih dekat kepada Tuhan. Hatimu bisa melekat kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kita minta a new heart and a new spirit. A new heart and a new spirit. Mari kita minta kepada Tuhan agar Tuhan sendiri yang menolong. Sekarang pertanyaannya, bagaimana hati yang baru itu bisa wujud dalam hidup kita? Bagaimana hati yang baru itu bisa menjadi bagian dalam hidup kita? Yang pertama, mari kita lihat bahwa kalau kita menyadari kehidupan kita, pengalaman masa lampau sampai saat ini menunjukkan bahwa kita itu memang manusia yang lemah. Siapa yang mengatakan kuat? Saya pun merasa kadang-kadang marah kepada diri sendiri. Kok begini ya? Aku tidak kepingin. Kok ini yang dikerjakan? Aku tuh selalu kepingin jadi baik. Tapi kenapa kok seperti ini? Itulah kelemahan-kelemahan yang ada. Nah, kalau kita mau menyadari, mengakui ketidakmampuan kita, maka kita akan bisa mulai bergerak. Orang yang sadar akan kelemahannya, dia yang mau berubah. Orang yang tidak pernah sadar akan kelemahannya, dia merasa benar terus dan dia tidak akan pernah mau berubah. Karena dia merasa benar. Itu sebabnya mari kita mengakui kelemahan kita, lalu kita katakan, Tuhan, aku mau berubah. Berubah sendiri tidak mungkin. Itu sebabnya kita baca Yeskiel pasal 36 ayat 27. Bagaimana caranya supaya kita bisa berubah? Ayat 27, mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. 2, 3. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Apa yang bisa membuat kita berubah dan bisa menjalani? Roh Kudus harus diberi peran penuh. Minta kepada Dia, kepada Roh Kudus untuk membimbing hidup saudara. Itulah yang dimaksud dengan kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus bukan hanya sekedar kita bisa berbahasa roh.
Kepenuhan Roh Kudus bukan berarti kita ini bisa mempunyai mujizat-mujizat yang Roh Kudus karuniakan kepada kita. Penuh dengan Roh Kudus bukan berarti kita bisa menafsirkan, kita bisa menyembuhkan, kita bisa banyak hal. Bukan. Roh Kudus yang paling inti adalah ketika Dia diberi kesempatan menuntun hidup kita. Saudara berteriak, Tuhan, bantu aku. Mari aku serahkan hidupku kepadamu. Sehingga dalam setiap langkah saudara, apapun yang saudara mau lakukan, saudara pasti akan bertanya lebih dulu. Kalau Tuhan ada di posisiku, apa yang Tuhan akan lakukan? Sehingga kalau saudara misalkan pada suatu waktu sedang emosi, marah. Begitu marah emosi, coba belajar berhenti sebentar. Berhenti, jangan teruskan emosinya. Berhenti lalu pikirkan. Apakah yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah tindakan saya sudah betul dan tepat seperti yang Tuhan mau? Kalau saudara betul-betul mau merubah bagaimana saudara mendapat hati yang baru, maka saudara akan melihat bagaimana karya Roh Kudus, dan itu yang indah dan sangat luar biasa. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan berarti orang yang harus bisa begini, harus bisa menyembuhkan, harus bisa No. Orang yang penuh Roh Kudus adalah ketika hidupnya betul-betul sepenuh dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga apa yang akan menjadi kekuatan, mengapa dia bisa menjalani semua? Kita baca Mazmur 119 ayat 11. Mazmur pasal 119 ayat 11. Dia akan menjalani hidup yang berakar pada firman Tuhan. Baik, baca bersama-sama 2, 3. Dalam hati aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apa yang memberi kekuatan saudara? Membaca firman Tuhan. Itu sebabnya disiplin rohani itu tetap dibutuhkan. Bagaimana kita bisa dipimpin Roh Allah? Bagaimana kita bisa mendengar kehendak Tuhan kalau kita tidak pernah membacanya? Sudah dibaca berulang kali aja masih bisa lupa kan? Apalagi kita tidak membacanya. Mari disiplin rohani ini terus kita lakukan. Ingat ada 5 disiplin rohani. Pertama, berdoa. Yang kedua, membaca firman Tuhan. Yang ketiga, saat teduh. Yang keempat, bersekutu bersama dalam ibadah. Dan yang terakhir, yang kelima, bersaksi. Menjadi saksi bagi banyak orang. Kalau saudara terus melakukan dan saudara berserah total kepada Tuhan, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan menuntun hidup saudara. Itu sebabnya klik berikutnya. Hati yang baru. Sekali lagi hati yang baru. Ini yang sangat dibutuhkan. Bagaimana mengaplikasikannya secara praktis dalam hidup kita sehari-hari. Ingat. Mari kita betul-betul bangun. Kita bangun dan kita minta kekuatan Tuhan. Sehingga di dalam persekutuan, dalam hubungan dengan keluarga, dalam hubungan dengan komunitas yang ada. Ingat yang pertama, inginkan dan tinggalkan semua yang tidak baik. Tinggalkan dendam. Tinggalkan kepahitan. Artinya, siaplah mengampuni dan siaplah mengasihi. Tanpa saudara meminta kekuatan daripada Tuhan untuk bisa merubah hati saudara yang penuh dengan kepahitan, dendam, dan penuh dengan sakit hati. Dan saudara tidak siap mengasihi, maka saudara akan terus-menerus menghadapi kesulitan.
Karena saudara mau berbuat, mau melangkah, kelihatan, aduh Andi, saya ingat bagaimana dia gini-gini. Berubah, nggak bisa berubah. Kapan mau berubah? Minta kekuatan Tuhan. Latih kesabaran dan kerendahan hati saudara. Loh yang salah kan Andi. Lah kok saya yang harus ingat. Ini adalah latihan hati yang baru. Ingat saudara, hati yang baru adalah hati yang penuh dengan pimpinan Roh Kudus dan serahkan kepada Tuhan. Maka hati yang seperti itu akan mengeluarkan buah roh. Buah roh itu yang akan luar biasa ada dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan lupa bahwa buah roh itu akan memberikan kekuatan. Apa tandanya? Apa buktinya? Ada buah roh. Itu akan muncul dalam hidup saudara. Buah roh itu apa? Masih ingat? Pertama, kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Selanjutnya, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau itu tidak muncul, pertanyaannya, betulkah Roh Kudus ada dalam hidup kita? Loh, lalu gimana? Dilatih. Latih, sekali lagi dilatih. Aduh, aku ini kurang apa? Ya kurangnya kurang latihan. Aduh, aku ini sudah bolak-balik mengampuni dan mengampuni. Masa terus harus mengampuni? Tuhan mengatakan, ampunilah orang yang bersalah kepadamu sebanyak 70 kali 7 dalam 10 tahun. Ya. Berapa? Dalam sehari, saudara. Loh, itu jelas sekali. 70 kali 7 itu berarti 490. Dalam sehari berarti 24 jam. 490 dibagi 24 jam berarti 1 jam berapa kali? Lebih dari 20 kali loh saudara. Dalam 1 jam lebih waduh ini kebangetan. Ini orang satu ini memang salahnya sudah numpuk. 1 jam aja lebih dari 20 kali. Tapi firman Tuhan tetap katakan, ampuni. Kalau engkau mau mengampuni, engkau bebas. Dan ketika engkau bebas, engkau akan merasakan hati yang baru. Dan ketika hati yang baru, apa yang saudara akan rasakan? Engkau tidak akan terbelenggu. Klik. Kau tidak akan terbelenggu lagi dalam hidupmu. Engkau mempunyai kebebasan. Engkau bisa berlangkah. Saudara bisa pergi kemanapun. Tanpa segala sesuatu yang mengikat saudara. Saudara akan bebas. Hidup penuh dengan kemenangan dan kemenangan. Maukah saudara memasuki tahun yang baru ini dengan satu hati yang baru, yang dibebaskan oleh Tuhan? Ingat, memang situasi dan kondisi itu sangat-sangat berubah dan seringkali berubah. Tapi ingat, belajar taat kepada firman Tuhan. Pekalah dalam melayani sesama dengan kasih, dengan sukacita. Jadilah garam dan terang. Bahkan ingat, buah roh itu harus tercermin sebagai bukti bahwa engkau sudah mempunyai hati yang baru. Itu sebabnya pertanyaannya sekarang, apakah kita siap menyerahkan hati yang lama kepada Tuhan untuk digantikan dengan hati yang baru? Saya masih ingat ketika saya mengikuti pelatihan, pada akhir pelatihan itu sang pembicara berbicara dan memberikan ilustrasi yang bagi saya ingin saya sampaikan kepada saudara juga. Si ahli pemahat itu membentuk dari sebuah batu yang besar menjadi sebuah bentukan yang sangat indah. Hidup sekali sehingga orang kalau lihat tuh mendecak. Waduh, kok bagus ya, kok luar biasa ya. Lalu ditanya oleh orang-orang yang hadir yang melihat, gimana caranya Bapak kok bisa membuat jadi bagus seperti itu? Kok bisa jadi indah seperti itu, gimana caranya?
Jawabannya yang mengejutkan. Apa jawabannya? Untuk membuat jadi bagus, saya cuma perlu membuang yang tidak perlu. Yang tidak diperlukan saya potong, saya cungkil, saya buang, saya haluskan. Sehingga bentuknya jadi indah. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi. Saya tidak tahu bagaimana tahun yang akan saudara hadapi. Tapi satu hal saya tahu, kalau saudara mempunyai hati yang baru, hati yang diubahkan oleh Tuhan, yang Tuhan sudah bersihkan dari semua kotoran-kotoran yang ada, saudara akan mempunyai kehidupan yang indah, yang sesuai dengan rancangan Tuhan, menjadi sesuatu yang indah dalam hidupmu. Amin saudara. Minta Tuhan, rubahkan hatiku. Pemusik tampil ke depan. Mari Tuhan, Tuhan ubahkan hatiku. Jadikan aku sesuatu yang baru. Sehingga hidupku boleh benar-benar menyenangkan Tuhan. Menjadi sesuatu yang bercahaya. Menjadi garam dunia. Sehingga orang akan melihat luar biasa kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang mempunyai hati yang baru. Mari kita akan nyanyikan lagu ini. Ubah hatiku seputih salju. Mungkin sudah berkata, tapi berat Tuhan, susah Tuhan. Yang satu ini aku yang gak mampu Tuhan. Tuhan berkata, maukah yang tidak perlu itu kubuang? Kalau sudah mengatakan, iya tapi yang satu ini sakit sekali Tuhan. Tuhan mengatakan, maukah yang sakit itu kubuang? Supaya engkau jadi sempurna, jadi indah di hadapanku. Engkau bisa menjalani hidup ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dan katakan, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Sekali lagi katakan, ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan, engkau penjunan, ku tanah liat. Bentuk aku ikan, ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Mungkin ada di antara saudara yang bergumul dengan karakter. Mungkin saudara merasa, mengapa saya ini menjadi seorang yang suka marah? Mengapa ada saudara antara saudara yang mengatakan, mengapa saya ini suka benci kepada orang? Mengapa saya sulit mengampuni? Mengapa saya sulit memaafkan? Mengapa saya selalu dengki, iri kepada orang lain? Kalau saudara sudah bergumul terus, dan terus itu masih terus terjadi, firman Tuhan mengingatkan, maukah engkau mengubah hatimu?
Maukah hatimu diubahkan oleh Tuhan menjadi hati yang baru, yang boleh memberikan kekuatan dengan pertolongan Roh-Nya, sehingga saudara boleh menjalani hidup ini memancarkan sinar terang Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Ubah hatiku Tuhan. Amin. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti sekali lagi katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku, biarlah Roh-Nya bekerja seputih salju. Mohon jamaahnya mengubah hidupmu. Ubah hatiku, ubahkan kami Tuhan. Sekali lagi saudara betul-betul mau diubahkan oleh Tuhan, nyanyikan lagu ini dengan berdiri bersama-sama. Ubah hatiku, katakan Tuhan, aku mau diubahkan. Inilah kami Tuhan. Angkat hati kami yang lama, jadikan hati kami yang baru Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan Engkau, menyenangkan hatimu, karena Engkau pecunang, Engkau pecunang, ku tanah liat, jadikan Tuhan. Ini doaku dengan penuh penyerahan. Ubah hatiku, ubahkan kami. Ubahkan hatiku ya Tuhan. Ubah hatiku ya Tuhan. Sekali lagi dengan penuh doa, mohon berseru kepada yang katakan, ubah hatiku, ubah hati. Dia yang ada, Dia mendengar, Dia melihat jeritan hatimu, Dia akan merubahkan hidupmu sehingga menjadi sesuatu yang baru. Hatiku, amin. Seperti sekali lagi terakhir katakan, ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti diri Engkau penjunan, aku tanah liat. Engkau penjunan, ku tanah liat, untuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Inilah permohonan kami Tuhan. Di tahun yang baru ini, kami tidak mau lagi menjalani kehidupan yang lama.
yang memiliki kecenderungan untuk terus berbuat dosa. Kami lelah, jatuh dan bangun. Itu sebabnya Tuhan kami mohon, berikan kami hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat kepada firman-Mu Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang mudah dibentuk, sehingga kami boleh menjalani kehidupan sesuai dengan firman-Mu. Kami mau memiliki karakter yang diperbaharui Tuhan, sehingga kami boleh memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau saat ini ada di tengah-tengah kami. Engkau akan mengetuk hati-hati yang keras. Engkau akan menghancurkannya. Dan kami mau serahkan hidup kami yang lama. Biarlah Tuhan hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya, kami pulang memiliki hati yang baru, hidup yang baru di dalam Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Karena hati yang baru akan menyenangkan Tuhan. Mari kita memberikan persembahan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Haleluya. Untuk doa penutup. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mempersembahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk hati yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh terus menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terimalah persembahan kami Bapa, sehingga persembahan ini menjadi satu bau dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan segala perkara di dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin percaya Tuhanlah yang mengikut, yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami saat ini berdoa Tuhan untuk saudara kami yang saat ini masih memerlukan dukungan doa. Kami teringat untuk Ibu Susi. Kami teringat untuk Bapak Jimmy Budiman. Kami juga mendoakan saudara kami yang lain yang saat ini sedang terbaring lemah. Baik untuk saudari Sustina. Oh Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, Kau mau jamah kehidupan mereka, sehingga mereka Tuhan dapat kekuatan dan kesembuhan. Kami juga mendoakan pemulihan kesehatan Tante Giok, untuk Cik Liu, untuk Pak Hartono, untuk anak Okta, untuk anak Yulita. Kami serahkan juga
juga Tuhan, semuanya dalam tangan-Mu. Karena kami yakin percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan akan menyertai dan memberikan kekuatan. Kami teringat untuk anak Michael juga Tuhan, Kau mau tolong Tuhan. Yakin percaya Engkau sudah berkarya, Engkau sudah bekerja, Engkau akan menyempurnakan pekerjaan-Mu dalam kehidupannya, sehingga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Sebentar kalau kami akan pulang, Tuhan nyertai kami, melindungi kami dan memberkati kami. Itu sebab saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Sebab Tuhan melindungi dan memberkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan menjadikannya pedoman dalam hidup ini. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan.